saya Syifa Hovifa Erkelat. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana peran vitamin C dan juga vitamin D terhadap sistem imun. Nah, ayo mari kita lihat video berikut ini. Baik, teman-teman bisa lihat slide di samping ini. Pada slide di samping ini, di situ tertulis bagaimana sih peran vitamin C dan juga vitamin D itu terhadap sistem imun. Nah, namun sebelum kita lanjut pada pembahasan kita terkait peranan vitamin C dan juga vitamin D terhadap sistem imun, kita harus ketahui dulu nih. Nah, kira-kira vitamin itu apa sih dan juga sistem imun itu apa? Nah, vitamin ini adalah nutrien organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil untuk berbagai fungsi biokimia, yang mana juga pada umumnya dia tidak bisa disintesis oleh tubuh, sehingga kita itu butuh pasokan dari makanan gitu. Nah, meskipun nih vitamin ini dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tetapi dia mempunyai peranan yang sangat penting bagi tubuh. Nah, peranannya itu apa? Dia membantu proses pencernaannya zat gizi dan juga dia membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, maka dari itu sangat besar peranan dari vitamin itu sendiri. Nah, terkait dengan sistem imun nih. Nah, apa sih kira-kira sistem imun ini? Nah, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ini adalah kemampuan tubuh untuk bagaimana dia bisa melawan infeksi, meniadakan kerja toksin dan faktor virulen di dalam tubuh yang bersifat antigenetik dan imunogenetik. Nah, apa sih antigenetik dan imunogenetik itu? Kira-kira itu sifatnya seperti apa? Nah, kalau antigenetik ini adalah sifat senyawa yang merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap senyawa tersebut. Nah, sedangkan kalau imunogenetik ini adalah sifat senyawa yang merangsang pembentukan antibodi spesifik ini yang bersifat protektif gitu. Nah, untuk peranannya, jadi apa sih kaitannya antara sistem imun dan vitamin ini? Jadi vitamin inilah yang akan membantu sistem kekebalan tubuh ini melawan infeksi di dalam tubuh. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi vitamin C, vitamin D. Karena yang saya jelaskan di sini mengenai vitamin C dan vitamin D, maka nanti akan saya paparkan pada slide berikutnya bagaimana sih peranan vitamin C dan juga vitamin D itu terhadap sistem imun. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa vitamin itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang larut dalam lemak dan juga ada yang larut di dalam air. Nah, yang larut dalam lemak itu adalah vitamin D. Nah, sedangkan yang larut di dalam air itu adalah vitamin C. Nah, nanti pada slide berikutnya akan saya jelaskan apa sih vitamin C dan apa sih itu vitamin D. Nah, nanti lanjut pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikut saya akan menjelaskan bagaimana itu vitamin C dan bagaimana itu vitamin D. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan dulu untuk vitamin C-nya. Vitamin C ini dikenal dengan asam askorbat. Nah, asam askorbat ini merupakan antioksidan, yang mana antioksidan ini yang akan membantu atau menjadi peranan dalam meningkatkan sistem imun tubuh gitu, agar kita terhindar dari infeksi atau bahkan melawan infeksi, dan juga bahkan menjaga agar infeksi itu tidak masuk ke dalam tubuhnya kita atau penyakit itu tidak mudah masuk ke dalam tubuhnya kita. Jadi vitamin C ini sangat penting sekali peranannya bagi sistem imun tubuh, di mana dia berperan sebagai asam askorbat ataupun antioksidan yang akan melawan infeksi itu dengan meningkatkan sistem imun di dalam tubuh gitu. Nah, kemudian lanjut pada slide berikutnya, yaitu vitamin D. Nah, kemudian untuk vitamin D itu sendiri, vitamin D ini adalah prekursor hormon steroid atau merupakan prekursor hormon steroid, yang mana dia adalah bahan yang akan membantu proses hormon steroid ataupun zat yang akan membantu hormon steroid ini di dalam tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menjaga agar tubuh ini dapat berfungsi dengan baik. Nah,
Hormon steroid terbagi menjadi dua, yaitu hormon kortisol dan juga hormon aldosteron. Nah, untuk hormon kortisol itu dia berfungsi agar tubuh bereaksi ketika sedang stres. Nah, sedangkan untuk hormon aldosteron ini berfungsi untuk mengatur regulasi natrium dan juga potasium di dalam tubuh. Nah, untuk vitamin D ini atau yang dikenal dengan prekursor hormon steroid ini, dia larut di dalam lemak dan untuk sumbernya itu kita bisa peroleh dari makanan. Nah, tetapi bukan hanya makanan saja, tetapi matahari atau pancaran matahari ini bisa juga disintesis oleh tubuh ya. Untuk vitamin D itu bisa disintesis oleh tubuh melalui itu tadi, pancaran matahari. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dari vitamin C dan juga fungsi vitamin D. Nah, kira-kira apa sih fungsi vitamin C dan juga apa fungsi dari vitamin D? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai fungsi dari vitamin C itu sendiri. Nah, vitamin C dia berfungsi yang pertama menormalkan fungsi kekebalan tubuh. Menormalkan fungsi kekebalan tubuh. Maksudnya apa? Karena memang vitamin C ini dia berperan sebagai antioksidan. Jadi kita kaitkan dengan peranannya sebagai antioksidan. Antioksidan inilah yang akan meningkatkan sistem imunitas tubuh di dalam tubuhnya kita sehingga imunitas tubuhnya kita itu bisa normal. Sistem kekebalan tubuhnya kita itu normal, bahkan bisa meningkat, tidak menurun dengan mengkonsumsi vitamin C. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai pencegahan. Nah, vitamin C ini dia bisa mencegah infeksi yang masuk ke dalam tubuhnya kita. Jadi tidak akan mudah masuk penyakit ke dalam tubuhnya kita. Karena itu tadi dia berperan sebagai antioksidan. Ketika sistem imun kita itu sudah meningkat, otomatis infeksi yang tadi itu tidak bakal mudah masuk ke dalam tubuhnya kita. Virus dia bakalan mudah masuk dan juga bakteri tidak bakalan mudah masuk ke dalam tubuhnya kita. Jadi dia bisa cegah infeksi itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, dia bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, kita kaitkan bahwa vitamin C ini dia juga berfungsi sebagai kolagen atau mengandung kolagen, yang mana dengan memproduksi kolagen ini nantinya akan membantu mempercepat pertumbuhan jaringan baru. Jadi, produksi kolagen inilah yang masuk ke dalam tubuhnya kita akan membantu proses penyembuhan luka di dalam tubuh, karena tadi proses pertumbuhan jaringan baru itu dia lebih cepat sehingga penyembuhan luka juga itu akan cepat sembuh gitu. Nah, fungsi yang keempat yaitu mengurangi stres. Nah, vitamin C ini dia berperan sebagai antioksidan, yang mana nantinya antioksidan inilah yang akan mengontrol fungsi kortisol yang tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tapi tadi di vitamin D ya, tetapi dia juga berfungsi pada vitamin C tadi. Nah, hormon kortisol ini dia membantu agar tubuh itu bereaksi ketika sedang stres, yaitu fungsinya tubuh itu bereaksi ketika sedang stres. Nantinya antioksidan inilah yang akan mengontrol fungsi kortisol tadi ini. Nah, ketika dia sudah dikontrol oleh antioksidan, otomatis dia bisa mengurangi atau menurunkan stres pada seseorang, bahkan menurunkan kecemasan pada seseorang. Oke, lanjut pada fungsi vitamin D. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dari vitamin D. Nah, fungsi vitamin D ini yang pertama dia bisa mencukupi kebutuhan kalsium di dalam tubuh. Jadi, ketika kita sudah mengkonsumsi vitamin D itu dalam jumlah yang cukup seharinya sesuai dengan AKG gitu, itu tentunya bisa memenuhi kebutuhan kalsium di dalam tubuhnya kita. Karena itu tadi dengan mengkonsumsi vitamin D, dia bisa memelihara kesehatan atau menjaga kesehatan dan juga kepadatan serta pertumbuhan dari tulang ataupun gigi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu regulasi sistem imun. Jadi dia bisa mengatur sistem imun kita. Jadi tentunya ketika kita mengkonsumsi vitamin D dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita sehari, itu bisa
meningkatkan sistem imun kita, bahkan dia bisa memelihara sistem imun kita. Tetapi ketika kita kurang mengkonsumsi vitamin D ini, otomatis fungsi dari yang kedua ini, regulasi sistem imun ini, dia bisa mengatur sistem imun itu menurun di dalam tubuh kalau kita mengkonsumsi dalam jumlah yang sedikit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide yang ditunggu-tunggu. Pada slide berikut ini nanti akan menjelaskan bagaimana peranan vitamin C itu terhadap sistem imun. Nah, peran vitamin C terhadap sistem imun tentunya ini erat kaitannya dengan peranannya sebagai antioksidan. Jadi, vitamin C ini bakalan mudah mendonorkan elektronnya masuk ke dalam radikal bebas. Nanti ketika elektronnya ini sudah didonorkan ke radikal bebas, itu akan melindungi sel-sel dan sistem imun ini dari kerusakan. Nah, karena memang radikal bebas ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel di dalam tubuh, salah satunya sel imun. Ketika radikal bebas ini merusak sel imun, otomatis itu bisa berdampak pada sistem imun tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Maka dari itu, vitamin C inilah yang akan melindungi sel-sel imun itu di dalam tubuh itu agar tetap terjaga dan terlindungi dari radikal bebas yang tadi. Nah, kemudian vitamin C juga merupakan sintesa kolagen atau berfungsi sebagai sintesa kolagen. Nah, ini erat juga ya kaitannya terhadap imunitas tubuh. Nah, karena memang fungsi dari sintesa kolagen ini bisa menjaga kesehatan kulit. Nah, kulit ini merupakan jaringan tubuh yang berperan juga terhadap sistem imunitas non-spesifik pada seseorang. Gitu. Jadi, ketika kulit ini sudah terjaga dalam keadaan yang utuh, dalam keadaan yang sehat, otomatis dia bisa menjaga patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, karena memang kulit ini adalah barrier pertama yang akan melindungi tubuh itu terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan akan menjaga agar tubuh itu tidak terserang infeksi atau berfungsi dalam pencegahan infeksi masuk ke dalam tubuh. Nah, itu tadi peran vitamin C terhadap sistem imun. Selanjutnya kita lanjut pada peran vitamin D. Nah, kira-kira bagaimana peran vitamin D terhadap sistem imunitas tubuhnya kita? Nah, jadi peran vitamin D terhadap sistem imun itu ada dua, dia berperan dalam imunitas bawaan dan juga berperan dalam imunitas adaptif. Nah, pada peranannya pada imunitas bawaan ini dengan cara begini, metabolit aktif ini yang ada pada vitamin D ini yang sering disebut dengan kalcitriol ini nanti akan berikatan dengan reseptor vitamin D yang terdapat pada sel imun dan juga sel epitel paruh gitu. Nanti di dalam inilah mereka akan membentuk kompleks. Ketika sudah membentuk kompleks, kemudian akan menstimulasi pelepasan antimikrobah. Nah, itulah peran vitamin D terhadap sistem imun bawaan yang mana dia akan menjaga integritas kait antar sel gitu. Nah, vitamin D juga berfungsi terhadap imunitas adaptif yang mana caranya dengan menstimulasi sel T regulator. Nah, nantinya dia akan menekan respon sel TH1 dan menginduksi sel TH2 sehingga akan menurunkan produksi proinflamasi dan akan meningkatkan produksi antiinflamasi. Jadi ketika produksi antiinflamasi ini meningkat, itu bisa meningkatkan ekspresi gen pada antioksidan. Itu yang akan mengurangi radikal bebas, bahkan bisa menangkal radikal bebas pada tubuh. Nah, itulah tadi peran vitamin D terhadap sistem imun. Jadi sudah dijelaskan bagaimana itu peran vitamin C dalam tubuh dan bagaimana peran vitamin D di dalam tubuh terhadap sistem imun. Nah, selanjutnya ini
saya akan jelaskan juga apa semua sih sumber-sumber dari vitamin C dan juga apa sih sumber-sumber dari vitamin D. Jadi teman-teman bisa lihat di slide, sumber vitamin C itu ada pisang, ada juga dari kentang, ada dari jeruk, bisa juga dari jambu ya. Teman-teman bisa baca di sini ada sumber-sumber dari vitamin C itu sendiri, yang nantinya inilah sumber-sumber makanan yang bisa kita peroleh dari buah-buah, misalnya buah pisang, buah jeruk, bisa juga dari jambu. Apalagi kalau jambu ya itu untuk kandungannya itu tinggi akan vitamin C-nya gitu. Jadi untuk kebutuhan kita sehari-hari bisa mengkonsumsi buah-buah yang ataupun sayur-sayuran yang ada di slide ini. Oke, kita lanjut pada sumber-sumber dari vitamin D. Apa sih sumber-sumber vitamin D kita bisa peroleh dari apa saja? Nah, itu yang pertama sumber makanan. Nah, makanan ini kita bisa peroleh dari ikan tuna, ikan salmon, bisa juga dari kuning telur. Jadi, tidak usah jauh-jauh, kita bisa memperoleh itu dari sesuatu yang murah. Kuning telur hanya Rp2.000 saja kita bisa makan telur kuningnya itu mengandung vitamin D gitu. Bisa juga dari jamur untuk kandungan vitamin D-nya itu. Nah, dari hati sapi juga bisa. Kemudian keju juga bisa. Nah, lanjut, untuk vitamin D ini bukan hanya dari makanan, dia juga bisa diperoleh dari sinar matahari dan juga bisa diperoleh dari suplemen gitu. Tapi paling bagusnya itu kita ambil asupan vitamin D itu dari sinar matahari gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada tabel AKG. Nah, di tabel AKG ini menunjukkan asupan vitamin C dan juga asupan vitamin D yang harus kita konsumsi dalam sehari. Nah, di sini ada berbagai kelompok umur, dari bayi sampai dengan yang sudah lansia gitu. Nah, untuk bayi itu sendiri 0 sampai 5 bulan, teman-teman bisa lihat pada slide itu dia untuk vitamin C-nya itu harus mengkonsumsi 40 mg vitamin C dan juga vitamin D-nya itu 10 mg vitamin D. Jadi untuk memenuhi kebutuhan asupan vitamin D ini itu bisa diperoleh dari ASI saja ya. Untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu bisa memperolehnya dari ASI saja, difokuskan pada ASI saja karena ASI memang mengandung zat gizi yang lengkap gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelompok laki-laki. Untuk kelompok laki-laki ini teman-teman juga bisa baca ya. Untuk bayi tadi ataupun balita, untuk anak-anak tadi teman-teman juga bisa lihat saja di slide saya. Nah, saya lanjut ke kelompok yang laki-laki. Untuk laki-laki saya berikan contoh nih, misalnya anak laki-laki ataupun misalnya usianya teman kita nih, usianya ada di 23 tahun. Berarti kita lihat pada 19, ukuran umur pada 19 sampai 29 tahun. Itu dia harus mengkonsumsi vitamin C-nya itu dalam sehari itu 90 mg dan juga vitamin D-nya itu dalam sehari adalah 15 mg gitu. Nah, selanjutnya pada slide berikut ini juga ada masih dengan AKG, tabel AKG. Jadi harus diperhatikan ya dalam sehari-hari kira-kira saya harus mengkonsumsi berapa nih untuk vitamin C dan juga vitamin D-nya. Nah, kalau misalnya umurnya saya sendiri. Nah, saya kan itu berada pada umur 23 tahun. Nah, di umur 23 tahun kita lihat klasifikasinya. Pada umur 23 tahun pada tabel yang saya bagikan itu saya berada pada klasifikasi umur 19 sampai 29 tahun, itu umur saya 23. Jadi konsumsi ataupun asupan vitamin C yang harus saya peroleh itu dalam sehari itu harus 75 mg. Nah, sedangkan untuk vitamin D-nya itu adalah 15 mg. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana sih peran vitamin C dan juga vitamin D terhadap sistem imun. Jadi bukan hanya peranannya dibahas dari segi pengertiannya, dari segi fungsinya, kemudian sumbernya, bahkan AKG-nya juga ada dalam video ini. Jadi teman-teman silakan ditonton video saya dan nantinya insya Allah video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bye-bye!